lagi jam ini. Baik, tahapan yang pertama, Bu, mengenai ujian TAM. Ntar nanti kita lanjutkan ada yang beberapa masalah yang membuat saya tidur itu harus di jam 2 tadi malam baru tidur. Ya. Yang pertama, Bu, bisa kita perhatikan di sini. Ngawi Singgah dan Raya Indo. Ya. Sudah kelihatan, Ibu? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Betul jadi. Ini kena. Nah, ternyata ya, kami beberapa hari itu diingatkan untuk kepada para mahasiswa yang kira-kira tidak mengaktifkan kamera ataupun hal-hal yang lain. Ya, ini contohnya. Kemarin itu ada yang bertanya, Pak, bagaimana dengan kami yang cuma lihat buku aja sudah tercapture kamera. Kemudian ada yang menulis saja sudah tercapture kamera. Itu tidak ada masalah, Bu. Selagi yang tercapture kamera itu adalah Ibu sendiri, bukan orang lain. Ya, itu nggak masalah, biarkan saja. Kalau yang ada di apa namanya di eh, monitor Bapak Ibu itu yang tercapture kamera, contohnya seperti ini. Ada, Bu, ya, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini Ya, terus. kelihatan. Nah, ini yang bermasalah, Bu. Ini yang perlu kami ingatkan, yang Aidawati. Mudah-mudahan bukan di kelas kita gitu. Ini kameranya tidak jalan. Dan ini terindikasi bahwa dilakukan oleh orang ketiga. Pihak ketiga. Nah, itu disampaikan. Pastikan bahwa yang melakukan, yang membuka modul, kemudian yang melakukan pretest itu adalah benar-benar orang yang saat ini melaksanakan PPG. Bukan digantikan. Gitu. Bukan digantikan. Itu pernah Ya, Bapak Ibu. Nah, kameranya seperti ini terus itu. Nah, ini lagi, ini yang lebih luar biasa, ini yang bermasalah juga. Ada kameranya off, kemudian dalam satu akun itu ada 2 orang, ada jilbab kuning satu lagi jilbab abu-abu. Ini sebenarnya peserta PPG yang mana katanya? Ya, oke. Bu Rahma bisa dikondisikan itu. Anaknya. Ya. Nah, yang kira-kira masih bernostalgia dengan anak dan istrinya, coba di-off-kan dulu biar kita lanjutkan. Selanjutnya, Ibu, ini yang menjadi masalah. Nah, kalau ini Dana, Bapak Dana ter-unmute sekalian. Maaf. sudah Bapak Ibu tolong matikan mic-nya. Saya kalau udah semua Pak Dana langsung kena semua Bapak Ibu. Oke, silakan Pak, kembali Pak. sudah terbuka mic-nya, Bu? Sudah Pak, aman. Oke. Nih. Jadi ini ada yang 2 yang ikut. Ada satu jilbab kuning dengan pola mukanya, ya. Kemudian dengan apa namanya ya? Dengan satu lagi yang jilbabnya yang warna eh, abu-abu tadi, ya, yang warna putih atau apalah yang abu-abu tadi, itu yang jadi masalah, ya. Itu sangat menjadi masalah. Kira-kira yang melakukan PPG yang mana? Kalau itu terjadi, itu panitia mengatakan, Bapak Ibu bisa kondisikan untuk modul berikutnya. Kalau tidak, biar kita backlist saja dari sekarang untuk kita list saja peserta yang seperti itu. Gitu. Nah, itu gambarannya. Jadi Bapak Ibu ketika membuka modul, itu pastikan Bapak Ibu dalam keadaan santai, ya, dengan pakaian yang sopan, kemudian tidak menggunakan apa namanya, tidak berada di tempat warung kopi. Misalnya kalaupun berada di warung kopi, silakan Bapak Ibu cari tempat duduk di sudut. Sehingga memungkinkan jangankan manusia, kucing saja tidak akan mungkin lewat dari belakang kita gitu. Itu dipastikan. Nah, kalau yang terchapter tadi ternyata adik ibu yang buka LMS, kemudian nanti ada lagi buka ibu yang wajah ibu yang terchapter itu, maka ini terindikasi adalah ada pihak ketiga yang melakukan. Dan kita khawatir ini menjadi asbab dia tidak bisa mengikuti UKIN dan tidak bisa juga mengikuti UP. Yang kita khawatirnya lagi, UKIN kita dibiarkan, UP kita dibiarkan, sudah capek-capek tapi kita tidak lulus. Alasan tidak lulusnya kenapa? Terdapat 2 wajah pada saat melaksanakan LMS. Kita berpikir kalau memang kita tidak bisa UP, kenapa harus dilanjutkan di UP gitu. Ya.
Kalau memang kita diberhentikan di UP, kita nggak perlu persiapkan untuk UP, kita nggak perlu sibuk mencari tempat yang apa namanya yang kondusif, kemudian kita harus siapkan 2 kamera di handphone dan lain sebagainya. Nah, ini kita semua tahapan itu sudah dilakukan, tapi nyatanya kita tidak bisa. Ini yang menjadi masalah. Jadi, pada saat Bapak Ibu, walaupun itu ketika kita mengerjakan mengerjakan modul itu, eh, sementara waktu melaksanakan modulnya sudah selesai gitu. Tapi kita ingin membuka, mendalami, membaca kembali materi-materi yang ada, dan itu kita lakukan untuk persiapan TAM misalnya. Maka pastikan pada saat kita membuka modul itu kamera kita dalam keadaan on dan kita berada di tempat yang kondusif. Ya. Nah, terkadang-kadang itu kita tidak tahu tempatnya kira-kira di mana untuk memastikan kamera kita itu berjalan atau tidak gitu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi di mana nih ya? Di materi yang berikutnya. Kami dari pengelola juga kalau mau lihat Ibu, lihat-lihat intip-intip, tengok-tengok aktivitas berikutnya, kami cuma bisa melihat di akun Ibu tidak lebih dari 10 detik. 10 detik itu dilakukan ya pada saat misalnya melihat ke topik gitu. Jadi kalau cuma mengecek aja bagaimana topiknya sudah, kemudian eh, materi-materi yang lainnya juga sudah, misalnya gitu. Jadi itu tidak terlalu dipermasalahkan. Tapi yang masalah ketika topik 1 dibuka, jurnalnya dibuka, ya, dan seterusnya. Nah, ini akan bermasalah bagi kita. Sebelum kita melihat, apalagi nanti di TAM Bapak Ibu, kita pastikan kita kamera kita dalam keadaan on untuk melihatnya itu kita bisa lihat di paling bawah, ya. Nah, ini ada. Kami cuma bisa ketika melihat mahasiswa seperti ini, Bu. Ini jumlah mahasiswa. Ketika itu kami ingin memastikan bahwa dia sudah melakukan online atau tidak, ini muncul di kami muncul, Bu. Misalnya ada Ibu Aam Mariam. Itu dia sudah melakukan online selama 3 jam 12 menit. Menitnya itu dihitung bukan 60 menit, Bu, tapi dihitungan 100. Kemudian ini ada Abdul Rojak, itu baru online-nya 1 jam 31 menit gitu ya, 31 menit. Kemudian ada yang online dan itu terpantau dari akun LMS dari pusat dan di kami sebagai pengelola. Ketika Ibu ingin melaksanakan, anggap saja itu yang masuk misalnya eh, Abdul Rojak misalnya kan. Nah, ini sebelum Bapak Ibu melakukan eh, pembacaan modul, sebelum melakukan free test, sebelum melakukan TAM, di sebelum ini ada kamera cek. Maka dicek dulu kameranya. Ya. Kemudian ketika dicek seperti ini, di bawahnya itu ada mulai kamera. Gitu, ya. Nah, ini kameranya tidak bisa dipakai karena dia terpakai untuk kita di Zoom saat ini. Nah, kan ini gagal mengakses kamera, pastikan browser memiliki izin untuk mengakses kamera. Ini kameranya lagi dipakai untuk di Zoom sehingga dia tidak bisa dipakai untuk di LMS. Nanti muncul di sini gambar kita. Kalau sudah muncul gambar kita, itu artinya kameranya sudah bagus. Tapi kalau di sininya munculnya misalnya webcam atau apalah gitu kan, ada tambah-tambahan berarti itu kameranya masih bermasalah. Maka ketika kita sudah siapkan kamera yang seperti ini, itu baru kita sudah melanjutkan ke modul-modul tersebut gitu. Ini ada modul. Nah, di modul ini kalau dia sudah masuk seperti ini mungkin masih belum masalah gitu. Tapi ketika masuk di topik, kemudian nanti kita klik di lihat topik. Nah, di sini ada beberapa topik yang diinikan. Ketika kita lihat materi, maka ini kami sebagai pengelola tidak bisa masuk sampai dengan di sini.
Begitu juga dengan teman-teman, saudara-saudara yang ingin penasaran sekali mungkin dengan LMS itu nggak apa-apa dibuka sama dia, tapi jangan sempat dia klik di lihat materi. Karena kalau dilihat materi itu kameranya akan jalan. Itu kameranya akan jalan Bapak Ibu. Jadi kami cuma bisa memastikan bahwa kalau Abdul Razak ini dia sudah menyelesaikan, ini sudah selesai, maka kita lanjutkan lagi kembali dia ke topik, kembali ke topik ya. Kemudian dilanjutkan di topik 2, topik 3. Kalau seperti ini semua, itu berarti sudah menyelesaikan topik. Ada satu yang tadi disampaikan ya di kelas apa namanya ya di kelas kalau tidak salah Ibu wali kelasnya Ibu Sarifah. Ada mahasiswa yang hadir di sini. Ibu Sarifah. Ya, mudah-mudahan ada mahasiswa di sini. Itu ada satu mahasiswa tadi saya cek belum ada pergerakan. Pergerakan itu munculnya Bapak Ibu, itu kita lihat di sini, di bawah ini kita monitoring. Ini ada satu namanya Fitriana. Fitriana dari Pendidikan Agama Islam. Fitriana dari Pendidikan Islam. Ada yang di sini? Dia baru menyelesaikan satu topik ini. Topik 1, topik 2 belum. Maka ketika kita lihat di akunnya itu yang kita lihat. Kira-kira ada masalah nggak dengan dia? Kenapa dia tidak melaksanakan menyelesaikan topiknya? Fitriana. Online-nya baru 1 jam 20 menit. Nah, 1 jam 20 menit ketika kita lihat modulnya, ini modul dia kita lihat itu kemungkinan dia masih melaksanakan beberapa di antara 8 topik tersebut. Bisa kita lihat, topik 1 sudah dia kerjakan, kemudian topik 2 ini mungkin waktunya belum selesai. Masih ada sekitar 0,30 second lagi, atau memang masih ada 3 menit lagi, 4 menit lagi. Dan kami tidak bisa mengklik untuk melihat. Kalau nanti kami lihat di sini, itu paling lama kami lihat itu selama 10 detik gitu. Nah, ini artinya dia belum melaksanakan topik-topiknya. Sehingga dia tidak bisa melanjutkan ke tugas mandiri, tidak bisa dia melanjutkan ke refleksi, tidak bisa dia melakukan tes akhir modul. Sementara tes akhir modul itu sudah dibuka di hari Jumat di jam 3 pagi. Bukan jam 15. Gitu. Ya, ini gambarannya. Berarti Bapak Ibu nanti bisa dilihat di situnya. Kalau memang ini semua sudah terchecklist sama seperti yang di atas ini, ya, itu artinya sudah. Meskipun nanti di monitoringnya itu ada yang masalah kemarin di jurnal 2 kalau nggak salah itu nilainya kosong semua ya. Jurnal 2 kalau tidak salah itu kosong semua. Oke, Bapak Ibu, itu gambarannya. Nah, itu terkait dengan penggunaan LMS. Kemudian di grup itu sudah disampaikan, sudah dikirimkan beberapa panduan-panduan dalam menggunakan LMS tersebut. Bapak Ibu sekalian, pastikan ketika kita membuka modul, kemudian ketika kita memulai free test, melaksanakan refleksi, itu benar-benar kita gitu. Ketika menitnya itu berjalan, ya, kameranya itu hidup, ternyata itu adalah kita. Meskipun kita terkadang-kadang tercap seperti yang saya sebutkan tadi, biarkan saja. Gitu. Kalau di tes itu mungkin secara soal banyak itu ketika kita analisis, ternyata kadang-kadang soalnya tak apa, jawabannya tak apa gitu. Di kemarin katanya ada yang di bahasa Arab setelah dicari itu kan dikasih kunci jawaban. Ternyata kunci jawaban yang salah gitu, bukan jawaban kita yang salah. Itu biarkan saja. Kenapa? Free testnya itu tidak dinilai. Apa yang diutamakan di free test itu? Yang diutamakan adalah benar nggak kalau sebenarnya yang melaksanakan atau yang membuka LMS itu adalah Ibu Nadia misalnya. Ibu Nadia nanti yang buka, kemudian nanti dilihat lagi di TAM, ternyata benar wajah Ibu Nadia lagi, insya Allah itu tidak ada masalah gitu. Selagi Bapak Ibu masih bisa mengklik menu berikutnya, abaikan saja. Meskipun di situ kita merasa kok nggak keluar nilainya ya, kok nggak di checklist, kenapa ini kosong, biarkan saja. Nanti kalau dia terhenti, kita kembali lagi kepada modulnya. Bisa jadi ketika kita membuka LMS tersebut, waktunya nggak jalan, sehingga kita tidak diizinkan untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya.
Sekali lagi saya sampaikan, mungkin selama ini kita sudah coba diminta diajarin operator sekolah, atau nanti ada yang diselesaikan dengan pihak ketiga, dengan kontraknya TW1, TW2, TW3, terserah itu hak ibu. Tapi usahakan kalau dia itu bisa menggunakan wajah ibu. Kalau sidik jari mungkin boleh, tinggal pegang jari ibu dijalankan ke sana nggak apa-apa, atau disumbangkan dulu jarinya bisa gitu. Tapi bagaimana kalau seandainya wajah kita yang disumbangkan kepada orang yang ketiga tersebut? Saya khawatir nanti kita sudah dijanjikan kepada teman itu TW1, TW2, TW3, ternyata kita didis gara-gara tidak sama wajahnya, dia tidak dapat dan kita juga tidak dapat. Lebih parah lagi itu kan pakai DP. DP di awal, satu TW di awal, ntar nanti satu TW lagi di akhir setelah lulus. Itu udah dikasih DP, yang namanya DP itu jadi nggak jadi itu kan hilang. Yang dirugikan adalah ibu. Percaya saja dengan kemampuan kita. Mungkin inilah saatnya kita akan harus melek dengan dunia teknologi. Jangan nanti ada alasan saya nggak bisa pegang laptop, saya nggak bisa ini. Wajib kita bisa sekarang. Dan inilah cara Allah mengajarkan kepada hambanya. Barang siapa mengajarkan suatu ilmu pengetahuan, maka Allah akan mengajarnya ilmu yang belum dia ketahui. Maka inilah cara Allah untuk mengajarkan kita. Gitu. Oke? Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat nanti di masing-masing itu. Banyak kali itu. Jadi kami sampai disampaikan sama pengelola pusat, Bapak bisa kondisikan nggak? Kalau seandainya di TAM itu tidak lagi muncul yang seperti itu. Yang seperti apa Bapak? Kami sampaikan yang seperti yang tadi ditunjukkan. Ditunjukkan kepada kami, ternyata ada 2 mahasiswa yang PPG. Sebenarnya yang PPG itu yang mana katanya? Yang A apa yang B? Nanti ini kita balik lagi ke sana, kita lihat hasilnya. Jangan nanti dikira, Allah santai aja Bapak tuh cuma nakut-nakuti doang gitu. Ya. Ah, udah nggak apa-apa, lanjut aja gitu. Ini yang dilaporkan kemari kami. Ada yang mengerjakannya sambil tertidur, sudah sampai pulas dia, itu kamera handphone ataupun laptopnya masih jalan. Ada. Jadi hindari dan kondisi kameranya seperti ini tidak kelihatan. Kemudian hindari ya seperti ini, ya seperti ini dihindari. Ada 2 orang, ya. Kemudian dihindari yang kondisi laptopnya padam seperti ini, atau sama sekali laptopnya di-off-kan kameranya. Ini dia terchapter, biarkan saja aplikasi cuman menandain ini, ya menandain bahwa itu adalah kita. Aku Nah, cepat ya. Sama on tadi. yang ditutup. Oke, oke. Yang terpenting Bapak Ibu nih dalam keadaan remang-remang, nggak tahu ini apakah nanti ini dikerjakannya di apa namanya ya, di bar atau di mana kan gitu. Nah, itu yang dihindari Bapak Ibu. Ya. Itu terkait dengan LMS. Kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan LMS? Nah, ini kondisi kamera dalam keadaan dimatikan. Ya, biasanya itu terjadi di laptop yang ada penutup kameranya gitu, sehingga muncul seperti ini. Ya, kemudian ya perlu saya sampaikan, pastikan tempat duduk kita itu tidak kontras dengan cahaya. Contohnya seperti Ibu Diana. Kita lihat di sini ini kan kalau ada yang kabur-kabur yang seperti ini juga aplikasi mencurigai bahwa itu ada pihak ketiga. Sengaja dilakukan kameranya seperti itu agar tidak kelihatan nampak orangnya, gitu. Ya. Nah, terus seperti itu, ya. Nah, kemudian hindari menggunakan efek pada kamera itu. Ntar nanti jangan pakai gambar-gambar kucing lah, avatar lah, dan lain sebagainya di kameranya. Hindari yang seperti itu. Ya. Nah, ini. Ya kan? Nah, satunya pakai makeup, habis itu udah stres, dia capek kali mungkin dia lepas makeupnya. Nggak apa-apa kalau masih di makeup gitu. Tapi jangan karena kepanasan nanti dibuka pula, nanti auratnya bahaya juga.
Ya, Iya, kita Pak, benar. ah ini itu diperhatikan. Ini kamera yang mati, ya. Nah, kalau yang seperti ini nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ini nggak ada masalah. Itu terchapter hanya memastikan bahwa yang melaksanakan, yang online, yang login ke aplikasi itu adalah orang yang memang benar-benar PPG itu nggak ada masalah gitu. Yang masalahnya seperti ini nih. Ini lumayan masalah juga yang tadi. Mana tadi? Nih, ada kameranya tiba-tiba kameranya ditarik ke atas. Itu dianggap nanti ada pihak ketiga yang melakukan kecurangan-kecurangan tersebut. Meskipun kita tidak. Terkadang-kadang seperti ini, Bu. Ya, terkadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ada orang yang dia mencuri tapi dia nggak ketangkap gitu. Dia pinter. Cuma ada orang yang udah setiap hari dia pencuri nggak pernah, udah 10 kali dia mencuri nggak pernah ketangkap. Masuk lagi dia mencuri ke 11, ke 12, ke 13. Ada orang yang baru belajar pertama kalinya nyuri, langsung dihajar massa. Itu tergantung kepada iman lah yang terkaitan seperti ini. Itu gambarannya. Satu terkait dengan MS. Ada pertanyaan terkait dengan MS Bapak Ibu? Tanya Ustadz. Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Mohon maaf, wabarakatuh. Ustadz tadi Oh, sempat maghriban dulu karena wilayah Jawa Timur agak awal. J, J, Terkait yuk. teknis TAM besok hari Jumat. Heeh. Kalau saya membaca di LMS itu ada pengulangan 3 kali. Iya. Karena saya juga mengajar, mohon Mm-mm. maaf Ustadz, misal saya ujian pagi ternyata nilai kurang puas. Nah, Mm-mm. saya lanjutkan untuk latihan lagi setelah habis Jumatan. Itu apa Mm-mm. dibolehkan, Ustadz? Boleh, boleh. Alhamdulillah. Iya. Siap. Kalau yang tahun yang lalu, Bapak, mudah-mudahan tapi informasinya sih boleh. Tahun yang lalu, Pak, dia langsung jalan. Begitu dia tidak lulus, kita langsung disuruh untuk mengulang. Nah, itu Gitu. Ustadz. Makanya Suruh kendalanya ulang. karena Jadi kurang. waktunya jalan terus gitu. Walaupun kita nggak klik ulang, waktunya jalan terus. Tapi untuk yang di PPG transformasi ini, dia kalau nanti sudah apa namanya sudah kita nggak lulus, itu nanti ada menu di situ kita mulai lagi gitu. Jadi mulainya itu bisa sebelum kalau misalnya hari Jumat lah, pagi Ya, habis sholat subuh kita lakukan tam. Nah, ya, ternyata kita nggak lulus. Ntar nanti kita lakukan tam pada Jumat. Nggak lulus lagi. Kita lakukan tamnya malam, boleh. Gitu. Jadi waktunya fleksibel tergantung kepada kita. Kalau ternyata sampai dengan 3 kali juga tidak lulus, Bapak Ibu biasanya nanti akan dibuka tam itu pada modul kedua nanti waktu tam. Oh, Jadi waktu tam di modul kedua, Bapak Ibu bisa mengulang tam di modul pertama. Karena itu modul terakhir Bapak Ibu, modul terakhir. Jadi lulus nggak buka di tam itu, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke modul kedua. ya. Karena modul kedua dia punya kamar tersendiri. Di kamar itu nanti ada step-stepnya, langkah-langkahnya. Bapak itu selangkah dulu masuk di video pembuka, kemudian di pretest dulu, kemudian video pembuka, kemudian dilanjutkan lagi di modul. Nanti ada tugas refleksi ke apa tugas mandiri, tugas refleksi, kemudian sampai dengan diakhiri dengan tam. Setelah itu ada lagi, ternyata nggak lulus juga di modul yang kedua. Ya mudah-mudahan nanti ya kalau di pengalaman sebelumnya itu di tam ketiga masih dibuka untuk di modul 1 dan modul 2 gitu. Ya. Tapi Amin. kalau sudah lulus nggak buka lagi. Ya. Mohon doanya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Nah, tadi banyak yang nanya itu, banyak yang nanya, Pak, kami udah selesai menitnya semua, bisa nggak dibuka-buka modulnya? Boleh. Tapi pastikan yang buka modul itu kita. Meskipun dalam kondisi kameranya itu off, ya. Nah, tadi kan saya sampaikan kita bisa di apa di pengelola itu bisa masuk eh, selama 10 detik. Kemarin itu kita dikasih akun namanya mahasiswa contoh. Nggak tahu sekarang apakah mahasiswa contoh itu masih aktif atau tidak. Coba kita lihat lagi Bapak Ibu ya. Akun Anda saat ini dalam status nonaktif. Bisa, berarti satu dari nonaktifkan. Kita cek nanti mahasiswa yang kedua. Oh, nggak bisa. Ya, nggak bisa lagi dikasih-kasih contoh, Pak. Karena untuk demonya itu sudah selesai pada pertemuan kita yang kemarin. Itu terkait yang pertama. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, baik di Bahasa Arab maupun di guru madrasah Ibtidaiyah serta di Bapak Ibu yang ada di PAI, ya kan?
Ini jumlah peserta 158, seharusnya lebih dari 300 tuh. Saya sampaikan sama Ibu Sarifah dan Ibu Rahmah, nggak apa-apa masuk aja. Mungkin nanti dari Bahasa Arab ada 2 orang, 3 orang, sehingga kita masih memungkinkan. Ternyata saya pikir tadi sampai 300, ternyata nggak. Mohon informasi ini disampaikan ya. Saya tagih nih, kira-kira yang Bahasa Arab sudah dapat ketua kelasnya belum? Belum ada, Nampaknya Ustaz. belum ada. Belum ada. Yang di Bahasa Arab udah ketemu yang di guru madrasah ibtidaiyah Sudah, Pak. udah ketemu. Madrasah. Sudah, Pak. Oh, ini Madrasah Bahasa udah, Arab Pak. madrasah udah. Di PAI ada yang di PAI di sini. Sudah, Pak. Udah, tinggal kita Bahasa Arab nih. Ya. Iya, Pak. Bahasa Arab nanti dikondisikan siapa yang menjadi ketua kelasnya. Pak, nggak dengar tadi, Pak. Jam berapa kira-kira tamnya dimulai, Pak, ya? Hari Jumat jam 3. Bukan jam 15, jam 3. Jadi Ibu bangun tahajud sudah bisa. Oke? Nah, ya ada Fitriana. Oke, Fitriana, kenapa Fitriana? Iya, iya, Pak. Ibu Fitri itu udah ngangkat tangan dari tadi. Mohon maaf Bu ya, nggak kelihatan tadi. Oke, silakan Bu Fitriana. Mic-nya dihidupkan dulu Bu Rahmah. Sudah? Bu Fitrina. Oh, Fitrina ya, bukan Fitriana ya. Fitrina apa Fitrina apa Fitriana? Fitrina. Ini dia kondisikan mic-nya dulu. Nanti udah nyanyi-nyanyi dia. Assalamualaikum, Pak. Udah, Pak, udah. Oke, udah kedengar. Saya mau lempar pertanyaan tadi ke Pak Ika nih. Pak, mau nanya nih Pak, Hmm. di topik 4 tuh Pak kan di snapshotnya nggak ada foto saya Pak. Kayak mana tuh Pak? Jadi yang nampak di situ apa? Nggak ada, Foto tidak tetangga. ada katanya, tidak ada katanya nih Pak kayak gini Pak. Bentar ya Syukur. Pak ya. Ah, Kayak gini Pak. Wah, oke. Tidak ada ya? Iya Nggak apa-apa, Pak. Bu. Mudah-mudahan nanti di modul kedua juga tidak ada. Berarti itu dia tanpa lagi meyakinkan, maka aplikasi itu udah yakin. Karena aplikasi ini dia nggak berperasaan, susah kali kita minta maaf pun nggak dikasih itu. Ya, Jadi kayak bersyukur mana aja, tuh Pak? berdoa saja ya. Entah apalah amalan yang dilakukan oleh Ibu Fitrina ini sehingga dia aplikasi tidak mendeteksi dia. Itu nggak apa-apa Bu. Kalau memang tidak ada, memang itu yang kita harapkan. Tapi kalaupun ada, pastikan yang tercapture itu adalah kita. Ya. Jadi Oh, kalau nggak ada jangan minta ada Bu Fitrina ya. pakai jantungan nggak ada Pak, kirain kadang tak kenal Pak. Oh gitu. Jangan jantungan ya. Jantungnya diamankan dulu. Oke, lanjut. Boleh Pak. Urgent Pak. Bapak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Pak. Pak, Mm-mm. ini takutnya seperti kejadian RPL, Pak kan? Iya, Waktu sudah habis, RPL kan belum masuk kemarin sebagian, belum iya. divalidasi maksudnya, Pak. Ah, ah, ah. Jadi kalau misalnya ini, Pak, di modul profesional itu kita belum siapkan gitu. Masih di topik 7 lah kita taruh seperti itu, Pak. Kemudian modul selanjutnya udah terbuka. Itu apa modul profesionalnya masih bisa dikerjakan tidak, Pak? Kayaknya itu kalau pengalaman tahun sebelumnya enggak Pak. Ibarat kita jalan ini Pak ya. Dari Takengon Ya, kita Pak. jalan ke Banda Aceh. Kita sudah sampai di Birun. Itu tidak lagi mungkin balik dia ke Rakal. Itu gambarannya Pak. Bagi yang tidak tahu areal Takengon nggak apa-apa. Anggap aja sudah masuk Bapak Ibu ya. Yang di Jawa Timur nggak tahu dia di Takengon, di Aceh, di Birun, di Banda Aceh. Anggap aja manut aja Bu, jinji aja gitu. Iya. Siapa? Ya, itu gambarannya. Jadi kalau kita yang di gambarannya Pak, yang di Jawa Timur, kita yang dari Malang ini mau jalan ke Surabaya. Ya, tentu ada jamnya di sana ya. Jam 1 berangkat dari Malang, itu jam-jam setengah 3 udah nyampe kita di Sidoarjo, Sigempol, di tempat-tempat yang lumpur-lumpur Lapindo tuh. Nah, kemudian di jam 4-nya kita nyampe di Surabaya. Pas di Surabaya nggak mungkin lagi kita tahu terbuka bisa nggak balik kita ke Gempolnya lagi gitu. Lapindo. Iya, itu gambarannya. Jadi saya berharap makanya terlalu diingatkan Bapak Ibu sebelum tiba di tanggal 12, Bapak Ibu sudah menyelesaikan modul tersebut. Kalau Bapak Ibu tidak mau menyelesaikan modul tersebut, enggak apa-apa, biarin aja. Ya. Nah, Dibiarin cuman nanti kayak mana, Pak?
bisa lulus. Cuma maunya kasih tahu aja sama kami, Bapak, kami lagi belum ada belum mood lah gitu. Enggak respect sama PPG kali ini, biar kita nonaktifkan akunnya, selesai. Ya, itu aja. Enggak apa kata Pak apa Gus Dur, itu aja kok repot katanya kan. Nah, gitu. Jadi, Bapak Ibu, pastikan itu. Saya maklumi karena di modul 1 ini kita berbenturan dengan RPL. Ntar nanti kita cerita RPL setelah di LMS. Sampai sekarang itu RPL itu masih ada, tapi alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Bukan nggak berani mengadu, memang nggak ada yang harus mengadu karena sudah RPL semua di bahasa Arab, Bu. Ya, Bu Rahmah, itu di bahasa Arab itu yang jumlahnya 100, udah aman semua tuh Bu Rahmah. Tapi saya nggak yakin dengan guru madrasah apa namanya GM ini, ya. Ya kenapa Ibu Rahmah ini dibuat namanya GMI, Gereja Metodis Indonesia. Madrasah ibtidaiyah kayak apa ya kan? Dibuat pula itu namanya GMI. Saya terjemahkan pula Gereja Metodis Indonesia gitu. Oke, ya. Nanti kita cerita di RPL. Jadi Bapak Ibu pastikan ya, besok masih hari Kamis ya? Iya, Atau Pak. hari ini Kamis? Iya, Pak. Besok Kamis, Pak. Besok Kamis Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Pak. Nah, pastikan besok itu sudah diselesaikan semua tahapan tersebut. Bapak Ibu tidak akan bisa membuka TAM itu sebelum membuka apa namanya ya, sebelum menyelesaikan semua tahapan. Jadi Bapak Ibu nanti di hari apa namanya ya? Di hari Senin tanggal 15 itu sudah buka di modul yang kedua, yang pedagogik ya, pedagogik. Iya, Pak. Nah, pedagogik itu nanti ya, Bapak Ibu nanti balik lagi yang ke TAM, tunggu waktu TAM-nya. Jadi istilahnya kita tadilah yang dari Surabaya tadi jalan ke Malang, itu nanti sudah sampai ke Malang, balik lagi dia ke Sidoarjo. Iya, dari Sidoarjo jalan lagi dia ke Malang gitu. Kan ya, balik lagi Sidoarjo, ke jalan ke Malang, capek sendiri. Itu pun kalau masih bilang sama istrinya lagi tidur nyenyak, bilang capek kali Bapak tuh. Ya. Oke Bapak Ibu ya, aman ya. Mudah-mudahan Aman, di Pak. bahasa Arab dan di guru madrasah tidak ada pihak ketiga yang melakukan. Sehingga tidak tercapture seperti yang tadi. Kalaupun ada yang tadi kami sampaikan Bapak, itu karena dia tidak paham dengan LMS. Dia belajar dulu. Bapak pengelola PPGYN bisa pastikan nggak TAM itu tidak ada pihak ketiga lagi, tidak ada muncul lagi dengan dua wajah pada satu akun katanya. Kami sampaikan ya, insya Allah kami janjilah gitu. Kalaupun ada, kami udah pasrah lah. Bapak mau dia lah. Kalau Bapak mau nonaktifkan akunnya, nonaktifkan lah. Kami nggak bisa nolak gitu. Kami nggak bisa bantah. Oke, jadi Bapak Ibu sekali lagi saya sampaikan, besok pastikan semuanya itu sudah selesai. Modulnya itu sudah selesai. Dari topik 1 sampai dengan topik 8. Kalau ada jurnal yang kosong, biarkan dia kosong. Banyak itu yang japri, Pak, kenapa jurnal 2 itu strip, Pak? Nggak ada checklistnya. Biarin aja. Kalau bisa strip semua, nggak ada masalah. Yang penting kita punya nilai. Ya, yang penting kita punya nilai, selesai. Gitu. Oke. Pak Amran, apa masalahnya Pak Amran? Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terkait dengan kamera, saya tengok tadi waktu Bapak scroll berbagai macam kamera yang Bapak yang udah di zoom tadi, ada foto-foto saya. Kadang-kadang kan saya baru pulang dari masjid tuh Pak. Seperti ini contohnya Pak. Dia kan di situ ada berapa foto tuh Pak kan? Apakah Bapak nggak apa-apa. terkendala Pak? Saya Pak tengok Amran di situ share ada. screen aja diizinkan. Share aja, nggak apa-apa. Share aja. Oh gitu. Kalau Nah, Bapak mau pakai cadar pun nggak masalah. Yang penting mata Bapak itu masih bisa dibaca sama aplikasi. Ya. Nah, sama aplikasi gitu. Ini takutnya saya, Bapak di foto profilnya itu pakai gas, pakai dasi, tiba-tiba nanti di LMS itu Bapak pakai cadar. Ini yang musibah. Ya. enggak Bapak jangan Pak. ketawa dulu lah. Kadang-kadang Ya, kan pulang oke. dari Nggak apa-apa. Coba Nggak. Bapak tunjukkan di share screen aja punya Bapak itu, kita lihat bareng-bareng. Kita lihat bareng-bareng, nggak apa-apa Pak. Iya. ada tadi. Karena Ada kalau tadi saya ditebak masuk ke kan. akun Pak Karena Amran kadang itu bisa, tapi nggak bisa lebih dari
Iya, nggak bisa lebih dari 10 10 detik detik. masalahnya. Kalau Pak Amran mau share screen nggak apa-apa, tapi pastikan di situ nggak ada kucing-kucing atau apa yang lewat di belakang Bapak gitu. Oke, Nggak coba ada, Bapak. nggak ada, Boleh Pak. kita share screen aja. Ya, biar nggak terlalu Iya. seru sekali lah. Terima kasih, Pak. Zoom-nya ini nggak usah Ya, pegang-pegang Pak makasih, Ibu, Pak. santai aja relax. Oke, udah Ya, aman Pak Amran? aman. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Kasih, kita Pak. lanjutkan. Ya, Yuk. diterima kasihnya Pak ya. Kemudian dilanjutkan dengan Ibu Yulita. Silakan Bu Yulita, mangga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Gini Pak, terkait tentang daftar ulang. Belum Bu. Semalam Sebentar Bu. saya Daftar ulang kita pending dulu ya. Cerita oke sekarang oke LMS. oke Pak. Sip. Iya. Ya, Di LMS Assalamualaikum ada masalah warahmatullahi. Bu Yulita? Insya Allah nggak ada Pak. Oke, kita Oke. lanjutkan ke Ibu Ainun. Ya, B-nya Pak, sama B-nya di sana. Di abang Ibu B. menggunakan dua ya, takutnya nanti buka di laptop, buka di handphone. Jadi suara laptop masuk ke handphone, suara handphone masuk ke laptop. Ini maksud masalah Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya khawatir nanti kita ini Zoom dalam Zoom lah ini Bu. Bukan Zoom dalam Zoom nih Bu Ainun Nordia. ya Pak. Terbuka dua aplikasi itu, Bu. Nah, baik. Kemudian ada lagi yang terkait dengan itu, mudah-mudahan nggak ada lagi ya, biar segera selesai Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua ya, yang kedua cerita tentang daftar ulang. Dari awal saya sudah sampaikan loh Bu, dari awal saya sampaikan ya bahwa daftar ulang itu waktu yang terbatas. Bagaimana kita bisa mengakalin yang terbatas itu bisa agak lebih senggang sedikit. Ibarat sebuah rumah itu ada waktu dibukakan kunci loh Bu. Gitu, dibukakan kunci. Nah, waktu buka pintu rumah itu ada jadwalnya. Jam 6 sore itu pintunya sudah ditutup. Bagaimana supaya kita leluasa masuk ke dalam rumah tanpa membuka pintu? Tentu kita harus buka jendela. Jendela yang kita buka itu adalah Google Drive yang kita siapkan di email kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu sampai dengan besok itu masih bisa melengkapin. Kalau yang sebelumnya Google Drive-nya itu masih kosong, SK pembagian tugasnya entah di mana, kemudian RPP-nya masih berantakan, Ibu sampai dengan hari ini masih bisa melengkapin yang namanya dokumen-dokumen yang ada di Google Drive tersebut. Nah, yang terjadi Bapak Ibu, kebanyakan kita melengkapkan, mengupload semua dokumen di Google Drive sehingga dia terlambat dalam menyimpan di aplikasi daftar ulang. Tadi Ibu Yulita tadi ini cerita kita tentang daftar ulang, Bu. Sampai dengan hari ini ada satu mahasiswa, ya kan? Satu mahasiswa tadi malam dia sampaikan sampai jam 1, dia ternyata tidak bisa lagi daftar ulang. Tadi pagi saya coba mencari tim IT, ternyata dikasih tim IT-nya bukan satu. Di sana ada Bapak Muklas, kemudian ada Bapak apalah tadi namanya, ada beberapa bapak-bapak di situ. Tapi masalahnya Bu, dari Bapak Muklas itu katanya bukan dia nanti dioper. Dari sana dioper lagi, sampai kayak bola ditendang ke sana, ditendang kemari. Sebenarnya saya nggak bisa lihat yang seperti itu gitu. Ya, tapi mau gimana lagi? Sampai dengan sekarang ini yang melapor ke saya itu ada 2 orang yang belum daftar ulang. Apa yang dia katakan? Ibu silakan diupload katanya. Ibu silakan masuk aja ke rumah tuh gitu. Tapi kunci rumahnya nggak dia buka. Nah, itu. Oke, di Basarab ada nggak yang belum daftar ulang? Mudah-mudahan yang all ini, yang ikut Zoom ini nggak ada lagi. Kalaupun yang ada, biar aja yang nggak Zoom gitu. Biar nanti dia Insya kalaupun Allah nggak ada aman, nggak Basarab, bisa Pak. bilang ke kita. Oke, tadi ada Ibu Yunita ya, Ibu Yunita ya terkait dengan daftar ulang. Mana lagi Bu Yunita? Ayo, Bu, kita sharing Bu. Apa masalahnya di daftar ulang? Seperti ini Pak. Nah, Jadi saya sudah masukkan semua tuh
Memang Ah, ah, link saya masukkan di awal-awal tuh pas sekitar 3 hari yang lalu. iya, Tapi waktu daftar ulangnya saya iya. lupa klik. Tadi malam tuh, tadi malam. Ah, ah, ah. Tadi malam saya lupa klik daftar ulangnya. Nah, jadi pas tadi pagi, tadi sore saya lihat nih ada teman yang mengatakan kalau mereka juga nggak mengklik daftar ulang. Nah ternyata pas saya buka, tuh saya juga seperti itu gitu. Jadi kasusnya saya mungkin kelalaian saya Pak, nggak tidak melihat detail. Sebenarnya saya Nah, malam jam 12 malam saya masih aktif, tapi nggak iya. melihat ke daftar ulangnya itu Pak. Nah, ini Seperti yang itu. jadi masalah. Kan beberapa teman-teman di Bahasa Arab itu ada yang bilang, Pak, kayak mana punya saya daftar ulang bla 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 katanya kan. Saya sampaikan, memastikan tadi malam itu ada Bapak Ali Amran. Ada Bapak Ali Amran? Bapak Ali Amran, apakah dia sudah ke masjid untuk menunaikan sholat maghrib atau masih bersama Ada Pak, kita di sini? Masih ya? Nah, itu Pak Ali ada. Amran itu dia pastikan, Pak, kayak mana dengan punya saya? Mari saya bantu, saya lihatkan dulu, minta nomor PIN sama ID-nya gitu. Kalau saya buka, udah, saya sampaikan sama grup, saya lingkari punya dia. Ya, Ya, di grup Bahasa Arab itu yang kira-kira yang terdapat di dalam lingkaran merah, apapun keterangannya, kalau sudah ada dokumennya seperti itu berarti kita menunggu terbitnya NIM. nih. Berarti kan sama aja ketika kita, gini loh Bu, ibaratnya gini ya, ibu masuk ke dalam sebuah rumah, sampai di rumah itu katanya ambilkan kunci lemari. Ibu udah keliling nih, udah keliling di rumahnya, Bu Yunita udah keliling di rumah itu, tapi pas keluar dia lupa. Kira-kira saya disuruh ngambil apa ya gitu. Nah, kunci lemarinya masih kayak gitulah filosofinya Bu Yunita ya. Nah, Ya Pak. ketika itu Bu, begitu Ibu keluar, semua peralatan yang ada di rumah itu sudah dikembalikan kepada tempatnya. Sehingga kuncinya itu tidak lagi berada di lemari, mungkin sudah disimpan. Artinya Ibu, ketika nanti itu dibuka, itu mungkin di akun Ibu itu, akun si Femanya, itu harus mengupload ulang balik gitu. Karena dia tidak tersimpan. Nah, ya, ini yang menjadi masalah. Nanti kalau munculnya, ada beberapa sih, sebentar Bu ya. Eh, ada beberapa sih yang sudah apa namanya ya, yang sudah dilihat dan saya coba untuk simpankan di laptop ini. Nanti kalau ada yang lain bertanya, saya dengan mudah bisa menjawab itu. Dicoba. Pak Ali Amran tadi berapa ID-nya Pak? Pak Ali Amran 25 berapa tadi ID-nya Pak? Tunggu dulu Pak. 25, 14, 18. Nah, ini ya, nggak apa-apa lah. Pak Ali Amran yang lain aja yang kebuka ini aja dulu. Ntar lagi mau sholat maghrib juga kita kan. Kalau posisinya saat ini Ibu buka di akun daftar ulang itu muncul yang seperti ini keterangannya diproses, itu udah aman, Bu. Udah aman. Ya, itu sudah aman. Kalau sudah keterangannya diproses seperti itu udah aman, biarin aja gitu. Ya, nggak bisa ini NIM Anda masih dalam proses, kemudian yang di sininya sudah muncul berarti itu sudah selesai. Nah, bagaimana dengan yang kasusnya seperti Ibu Yunita? Ibu Yunita di kelas apa, Bu? Di kelas MI Pak, Di kelas guru MI. kelas. Ya. Berkelas. Nanti Bu Saripah coba di list dengan punya kasus yang sama. Ini Bu Saripah nanti silakan dihubungi salah satu tim IT yang ada dikirimkan itulah. Ya. Nanti Bu Yunita hubungi salah satu nanti di pull up sama Ibu Rahmah. Bu Rahmah wali kelasnya kan? Iya Pak. Nanti di pull up sama Ibu Rahmah.
Nah, pastikan teman-teman yang lain juga seperti itu yang masalah dengan daftar ulang. Karena kami nggak bisa, Bu. Ada yang bilang, Bapak, Ibu, Bu Rahmah, mohon maaf lah saya udah nggak apa kelamaan, lupa. Ya, kalau kami maafkan, Bu. Tapi aplikasi ini nggak punya perasaan, nggak bisa minta maaf sama dia. Nah, itu yang susah. Jadi mudah-mudahan lah nanti ada jalan ya sambil nanti Ya kami Allah. usahakan apalagi besok kan mudah-mudahan bisa lah nanti Bu Rahma minta dibantu nanti ya. Tapi di-listkan lagi malam ini. Tapi jangan masuk listnya di situ orang yang sudah berhasil. Di list satu nama Udin. Kasusnya apa? NIM dalam proses. Aduh, pening kali aku yang baca-baca nama listnya di situ. Ah, sampainya listnya di situ 78 orang dari 100 orang. Jadi berapa yang lulus daftar itu? Ah, terus sudah dikasih contoh di situ, Pak, saya juga ngalamin kasus seperti itu. Apa katanya? Diproses. Lah diproses itu memang diproses. Kan butuh proses dia. Ya, nanti yang kira-kira Ibu cek lagi. Kalau nanti yang munculnya itu yang sudah, apa namanya, yang sudah beres. Ada juga sih yang sudah beres tadi sempat saya buka. eh Sebentar ya. Nanti itu yang sudah beres itu akan muncul keterangannya sudah diterima. Nah, yang sudah diterima itu nanti datanya itu yang dia masukkan nanti muncul bukan lagi diproses tapi sudah diterima gitu. Kebanyakan yang masih diproses ya. Oke. Ya. Jadi bagi yang di MI, bagi yang di PAI, kemudian bagi yang di Basarab, jika ketika masuk ke akun si Pemanya, muncul di situ tidak ada dokumen dan keterangannya di situ hanya strip, tidak ada istilah diproses, itulah nanti yang dilapor sama wali kelasnya. Kalau nanti di keterangannya di situ sudah diproses, ya kan? Udah diproses, berarti jangan masuk lagi namanya di daftar list tersebut. Biar memudahkan kita dalam memetakan mana yang belum berhasil daftar ulang atau tidak. Pak, Gitu. sedikit lagi, Pak. Itu di atasnya dari Anda terlambat daftar ulang. Tapi Nah itu gimana, Pak? Sama? sama ya. Kalau yang di atasnya itu yang penting kita tadi dokumen-dokumennya tadi sudah ada dan kita sudah mengklik simpan berkas Ya. pada saat itu. Ya, simpan berkas. Kalau pada saat dibuka LM apa namanya itu akun si Pema muncul dua pilihan di situ, simpan dan ubah berkas. Selanjutnya dan ubah berkas gitu. Kalau kita klik ubah berkas, nanti di situ ada tempat sampah. Aduh, saya nggak cantik ini, dirapikan sedikit lagi. Diklik tanda sampah itu hilang semua. Ada juga yang mengalami kasus seperti itu. Pak, saya sudah daftar ulang tanggal 6 kemarin, Pak. Terus kayaknya ada yang salah dengan surat-suratnya, Pak. Terus saya klik dan tanda sampah, berarti itu sudah terhapus. Mau saya klik lagi, saya upload, nggak bisa-bisa. Terus sampai dengan jam 00.01. Padahal cuma 1 detik loh Pak terlambat. Mohonlah Pak katanya. Kalau sama saya Ibu mohon jangankan 0,1 detik, 100 detik pun 1000 detik pun saya izinkan dan saya kasih masuk. Masalahnya sekarang kita aplikasi gitu. Jadi aplikasi itu membaca seperti itu 0,01 itu, makanya kita sampaikan kebutuhan kita itu berharganya sesuatu itu tergantung kepada kebutuhan kita. Ibu baru aja selesai ya, teman-teman kita baru selesai pencairan TW1, kita kasih uang 100.000 bagi dia itu nggak ada apa-apanya. Kenapa? Dia baru cair TW-nya, Bu. Tapi ketika ibu pergi ke pasar, uangnya tinggal, dikasih orang 15.000 hanya untuk ongkos becak, itu jauh lebih mulia di mata ibu daripada orang yang ngasih 1 juta pada saat ibu tidak butuh. 0,01 itu sangat berharga sekali bagi seorang olahragawan yang kalahnya cuma di hitungan second. Gitu. Tapi tidak akan berharga bagi orang yang tidak butuh dengan waktu tersebut. Jadi bagi nama-nama yang seperti yang tadi nanti dicek lagi dipastikan kalau nanti di datanya itu dia muncul seperti yang saya sampaikan tadi masih tidak ada berkas, tidak ada dokumen dengan tanda strip, Ibu nanti silakan tuliskan namanya. Ya. Paham ya? Kemudian yang untuk RPL, kalau masih ada yang masih berantakan di Google Drive-nya, silakan masih bisa ditata ya.
silakan nanti diupload tugas-tugasnya yang ada di dokumen tersebut, yang ada Ya. di Google Drive tersebut. Masih bisa, Bu, melengkapinya. Oh, kayaknya SK yang kemarin ku upload belum ditanda tangan, belum distempel. Udah, Ibu ganti masih bisa. Ya, Sampai sedikit lagi, nanti. Pak. Ah, Sedikit lagi. Ini ada teman yang nanya nih. Nah, dia nggak bisa masuk. Dia kasusnya diproses, tetapi di atas disebutkan kalau Anda terlambat daftar ulang. Itu gimana, Pak? Apa harus kita list juga? iya, dia ada nggak Tuh, dokumennya? dokumennya ada semua, Pak. Iya, Dokumen udah ada. berarti. Itu Itu berarti berarti sudah tinggal, aman, Bu. berarti nggak usah di list ya, Pak? Nggak usah di-list, jangan di seperti Oh. itu. Walaupun di atasnya itu tertulis Anda terlambat daftar ulang. Iya, walaupun di Oh, ininya masih tertulis dia Anda terlambat daftar ulang. iya. Tapi diproses, tapi datanya sudah masuk semua. Iya, benar. Jadi itu berarti aman ya, Pak? Iya. Oke. Oke, Pak. Sampai di situ aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa kita break ini Pak Dana? Oh, iya, kita break dulu Karena ajan di sini. azan maghrib. Iya. Ini Zoom-nya sampai jam berapa Pak Dana? Kalau sudah selesai ini mungkin bisa kita akhiri sekarang juga, Pak. Karena cuma 2 itu yang saya sampaikan terkait Ya. dengan kita daftar ulang dan terkait dengan masalah yang di LMS tadi yang perlu kita perhatikan. Nah, Ya. ini yang akan muncul bagi Bapak Ibu yang sudah selesai daftar ulang, nanti yang sudah mulai sekarang bertahap diverifikasi sama pihak verifikator di tim IT. Ini yang muncul, Bu. Ini yang sudah pasti dia sudah diterima. Ada muncul kan? Diterima. Statusnya bukan lagi dia proses. Diterima. Iya. Ini ya. Ini udah diterima. Kalau muncul di sini ada dokumennya, kemudian di sini keterangannya diproses, itu aman. Biarin aja urusan dari pihak IT. Yang masalah yang di sini keterangannya tidak ada dokumen, kemudian di sini keterangannya bukan diterima, bukan diproses, tapi strip. Itu yang nanti buatkan listnya. Oke, Bapak Ibu? Pak, Ya. saya sedikit mau bertanya, Pak. Oke. Halo, Assalamualaikum. Pak, izin sholat, Pak. Apa? Oke, apa? Bapak Ibu yang mau sholat bisa, tapi Zoom-nya nggak usah dimatikan, jadi bisa sambil mendengarkan ya. Soalnya Pak Dana juga mau ngisi setelah maghrib mau diisi di tempat lain gitu, mau Zoom lagi. Jadi ini dipadakan sebentar lagi. Kalau mau wudhu dan sholat silakan Bapak Ibu ya. Abang mau. Ada pertanyaan yang lain lagi yang kira-kira lebih spesifik lagi, tapi dengan pertanyaan yang sama, kasus yang sama, kita skip aja. Pak, ini saya mau bertanya sedikit. Banyak pun nggak apa-apa, Bu, tapi disedikitkan. Coba apa, Bu, pertanyaannya? Ini, Pak, yang pertama tadi kan karena tadi saya nggak ngomongnya nih. Pertama masalah kamera. On Iya. kamera tadi. Saya kan ada beberapa topik yang saya buat. Adalah saya di situ kameranya. Tapi ada berapa itu saya memang nggak muncul hitam gitu, Pak. Memang Oke. karena mungkin Tadi saya sudah tangkap pertanyaannya. Makanya setiap kita memulai modul, pastikan kita ngecek kamera. Kamera kita dalam keadaan baik. Ya. Terus Pak, kemarin tuh saya terchapter ada istri saya, ada suami saya, ada adik saya, ada keponakan saya, ada sayanya di situ, ada lampiran saya gitu kan. Udah ditam, jangan ada lagi seperti itu. Kita yang belakang-belakang ini ada yang kesalahan seperti itu, kita akan ajukan permohonan maaf lah. Kita minta kesediaan orang di pusat itu untuk memaklumi hal yang seperti itu. Dan Oke. ini yang kedua masalah daftar ulang. Tadi kan saya dokumen Ibu udah semua. daftar ulang belum? Udah Pak, cuma itulah masih terlambat daftar ulang. Cuma itunya lagi diproses, tapi saya buat Ada list muncul juga. dokumennya seperti yang saya sampaikan tadi, Bu? Ya, dokumennya ada, cuma masih Udah aman? diproses. Udah aman? Cuma Ya. udah saya buat list, nggak apa-apa Pak kah? Ya. Saya sudah ikut list kayak orang tuh, terlambat daftar ulang saya ikut list tuh. Nah, ini yang Nggak masalah. Ini yang masalah. Dia udah nampak seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa dia harus buat lagi di listnya?
Ya, kalau tadi saya sudah sampaikan, kalau dia sudah muncul di situ dokumennya, kemudian keterangannya diproses, kecuali nanti ada satu yang kosong, itu mungkin nanti bisa dimasukkan ke listnya. Tapi kalau lima-limanya di situ ada, udah jangan masuk di list lagi. Soalnya dah dari tadi pagi Pak, ini kan baru Zoom, baru tahu saya. Udah tanya saya juga sama Oke panitia, ya, cuma Pak, nggak ada. hapus namanya. Oh, hapus Mohon saja maaf. Pak. Nanti di listnya itu nanti dihapus. Nanti kami terima sama Bu Rahma itu ntar Ya. malam lah. Ntar malam Bu Rahma ya. Jam-jam 22 udah kita tutup aja listnya itu ya. Iya Pak, Ya, Pak. segera nanti saya kirim di grup Pak ya. Ya Pak, terima Nanti kasih banyak ya Pak. Ya, ya. listnya itu kalau tadi ternyata dia ngelis terus dia namanya sudah diproses, tandain tuh Bu Rahmah ya. Ini buat kerjaan kita aja, dia udah diproses di situ dibuatnya listnya lagi. Ya, yang Oke? belum ya Bapak Ibu ya, yang proses berarti sudah aman, tinggal menunggu ya. Ya Oke? karena masih terlambat daftar ulang, makanya saya takut suruh tulis list, buat list juga saya Bu. Tadi kan udah saya sampaikan. Kalau yang tadi kalau Ibu ngelisnya nggak apa-apa deh. Ya, tapi udah saya Iya. sampaikan tadi, tinggal dihapus namanya kok. Nanti di copy di atas namanya dihapuskan selesai gitu. Ya Pak Ya. ya. Oke. Terima kasih Pak infonya. Mudah-mudahan tidak ada yang lain lagi. Kalau ternyata kalau seputaran itu pertanyaannya nanti bisa kita lanjutkan di grup kita karena di grup GMI juga ada saya ya. Oke. Nanti di skip aja Bu, nanti tampung aja Bapak Ibu silakan ditanyakan di grupnya. Kalau nanti memungkinkan banyak kali pertanyaan yang berbeda-beda, mungkin kita akan jumlahnya lagi gitu, zoom lagi. Zoomnya itu kalau ada masalah gitu. Tapi kalau nggak ada masalah, soalnya nggak ada zoom lagi lah Bu. Sampai selesai di modul ketiga itu nggak ada zoom. Mudah-mudahan jangan kita buat masalah supaya kita tidak zoom terus. Ya, oke Bapak Ibu, terima kasih. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib karena sudah azan dan sudah iqomah. Mohon undur diri Bapak Ibu ya. Bu Rahmah recordingnya bisa kita stopkan. Kayaknya untuk malam ini bisa dipadai sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada masalah segera dikomunikasikan.